Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Video kali ini cermin sejarah akan menceritakan kisah sejarah. Beginilah dialog Nabi Muhammad ketika bertemu Allah saat Isra, Miraj. Isra, wal Miraj adalah perjalanan terindah yang dilalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia di muka bumi yang diberi nikmat bisa bertemu langsung dengan Zat Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Isra, wal Miraj menjadi momen paling berkesan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak heran umat Islam di dunia ikut memperingati peristiwa ini setiap tanggal 27 Rajab yang tahun ini jatuh pada Ahad Minggu, tanggal 22 Maret tahun 2020. Menurut dai karismatik asal Cirebon yang juga pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah LPD Al-Bahjah, Buya Yahya, peristiwa Isra, Miraj tidak bisa dilihat dengan kacamata akal dan pikiran manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dan melihat Allah Ta'ala ketika Mi'raj, maka cara melihatnya pun harus menggunakan hati dan iman. Dimulai dari kebingungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersalam kepada Allah Ta'ala, hingga Allah mewahyukan salam yang tepat dari hamba kepadanya, yaitu Atahiyatul Mubarakatus Sholawatut Thayyibatul Lillah, salam sejahtera yang penuh barokah dan salam sejahtera yang amat baik adalah milik Allah Ta'ala. Saat itu Allah menjawab, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, barokah dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salam itu diabadikan dalam perintah salat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perjalanan Isra Miraj. Pesan yang bisa dibaca dari bacaan tasyahud ini adalah seorang hamba yang melakukan salat sebenarnya adalah melakukan perjalanan menuju Allah dengan berbekal diri dengan 3 bentuk kebaikan. Pertama adalah hubungan baik dengan Allah. Kedua, hubungan baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, hubungan baik dengan sesama manusia, kata Buya Yahya dalam tausiah yang dipostingnya melalui akun IG @buyayahya_albahjah. Seorang hamba yang benar-benar menghadap kepada Allah dan berusaha menjalin hubungan baik kepada Allah ternyata tidak cukup, akan tetapi ia harus menjalin hubungan baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terang Buya Yahya, digambarkan dalam tasyahud itu seorang hamba yang menghadap kepada Allah di dalam salat ia harus mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keabsahan sebuah penghambaan dan penghadapan. Salat merupakan ibadah yang digambarkan sebagai penghadapan khusus seorang hamba kepada Allah, akan tetapi justru di saat lagi khusuk-khusuknya kepada Allah, seorang hamba harus mengingat makhluk agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salatnya. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah agungnya dirimu di saat kami menghadap penciptamu, ternyata penghadapan kami pun tidak dianggap benar jika kami tidak mengingatmu, kata Buya Yahya. Ternyata tidak cukup hanya mengingat akan tetapi harus mengucapkan salam dengan salam yang seolah-olah berdialog langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sebanyak apapun seseorang beribadah kepada Allah dengan sujud puasa dan haji yang tidak terhitung ternyata tidak ada maknanya jika tidak diiringi kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak membaca salawat untuknya. Pesan selanjutnya, yang sudah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ternyata belum dianggap benar seperti yang digambarkan dalam bacaan tasyahud. Yaitu jika seorang hamba dalam salatnya berhenti pada salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melanjutkannya, maka penghadapannya kepada Allah pun tidak dianggap sah. Maka demi kesempurnaan salatnya, seorang hamba harus mengucapkan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kesejahteraan semoga terlimpah kepada kami semua hamba Allah dan hamba-hambanya yang saleh. Maknanya ini adalah sebuah upaya menciptakan keindahan kepada sesama yang diikrarkan oleh seorang hamba di saat seorang hamba lagi khusyuk menghadap kepada Allah. Hal itu menunjukkan begitu besarnya kewajiban kita kepada sesama manusia. Sehingga belum dianggap baik seorang hamba yang banyak salat,
puasa dan membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika belum bisa menjalin hubungan baik kepada orang tua, saudara, tetangga dan masyarakatnya. Ketika kita hendak keluar dari salat pun kita harus mengucapkan kalimat, Assalamualaikum, dan bukan zikir-zikir lainnya seperti La ilaha illallah dan Subhanallah. Itu artinya kita diingatkan kembali bahwa setelah salat kita akan berhadapan dengan sesama kita. Sudahkah kita siap untuk menjalin keindahan dengan sesama tanpa dusta, gunjingan, aniaya dan perbuatan yang merugikan orang lain? Itulah pendidikan keindahan yang bisa dipetik dari makna salat dan kisah Isra wal Miraj. Sungguh benar orang yang telah salat dengan benar akan terhindar dari kekejian dan kemungkaran. Wallahu a'lam bishshawab.